Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Estetika Islam, karena Islam itu indah. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mari kita kenalan. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Saya Sari Rahmawati. Dan samping kanan saya ada Habil Fateh Muntaha. Dan samping kiri saya ada Muhammad Bait Salam. Karena kita sudah kenal, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bait Salam. Ini saya akan menjelaskan perkembangan seni Islam. Yang pertama di zaman masa Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ada seni membuat pedang. Seni dalam membuat pedang merupakan salah satu seni yang ada di masa Nabi SAW. Pedang merupakan alat dalam peperangan selain panah. Seni ini sangat berguna di saat zaman itu karena untuk menyerang kaum kafir yang menyerang mereka. Pada saat kala itu menajamkan pedang menggunakan batu. Dan Nabi SAW pernah mengutus 2 orang sahabat, yakni Urwah bin Mas'ud dan Gilan bin Salama, untuk mempelajari cara membuat ad-dababah, itu jenis alat perang zaman dulu. Yang kedua, di seni kaligrafinya, awal seni kaligrafi di kalangan bangsa Arab adalah saat turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Pada saat itu belum banyak yang menyadari pesan-pesan yang dibawa ayat dalam konteks tulis-menulis. Awal kebangkitan gairah tulis-menulis di kalangan umat muslim baru ada setelah Nabi SAW dan para pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Salah satu perhatian Nabi SAW dalam dunia tulis-menulis yaitu beliau meminta para tawanan perang Badar yang tidak mampu menembus tebusannya untuk mengajar 10 anak muda untuk membaca dan menulis. Dan di seni arsitekturnya, di zaman ini selain seni kaligrafi terdapat seni arsitektur. Pada masa Rasulullah terdapat 3 masjid yang bisa dianggap sebagai cikal bakal atau titik tolak perhatian Islam terhadap pemuliaan bangunan masjid, meskipun pada saat itu pembangunan masjid masih menggunakan material yang sederhana dan belum ada ukir-ukiran yang artistik. Dan kedua, di zaman dinasti Umayyah di Damaskus, di sebagian seni kaligrafinya, seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam, semakin banyak kaum muslimin yang memiliki perhatian terhadap tulis-menulis. Usaha penciptaan gaya baru dalam kaligrafi terus berlangsung. Contohnya, Kakofi perlahan memperoleh bentuk yang semakin elegan dan cantik. Khutbah al-Muharrir adalah pengembang tulisan kursif yang menemukan tulisan utama pada masa tersebut, yakni Tumar, Jali, Nisf, dan Sulus. Gaya Tumar dan Jali adalah yang paling berpengaruh di zaman itu. Dan kursif Tumar banyak digunakan terutama untuk komunikasi tertulis khalifah kepada amir-amir dan penulisan dokumen istana. Dan di seni arsitekturnya, seni bangunan pada zaman Umayyah bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan pemerintahan berupa istana dan keagamaan seperti masjid. Pada masa Umayyah setidaknya dibangun 7 bangunan utama. Contohnya seperti Quba, As-Sakhra, Istana Musyatta, Kasir Amrah, dan banyak lagi. Ya, di zaman kesenian di masa dinasti Abbasiyah, di seni kaligrafinya, mata rantai pewarisan tradisi kaligrafi periode Abbasiyah selanjutnya mencatat sebuah nama besar seorang avant-garde dalam bidangnya, yakni Ibnu Mukhla. Ada 3 unsur kesatuan baku dalam pembuatan huruf yang ia rumuskan, yakni titik, huruf alif, dan lingkaran. Setiap huruf dalam teorinya harus dibuat berdasarkan ketiga unsur satuan itu. Tulisan yang dibuat berdasarkan ketentuan ini tersebut sebagai khat mansub. Ibnu Mukhla berjasa mempelopori 6 gaya kaligrafi, yaitu sulus, naskhi, muhakkak, raihani, rika, dan tauqi. Kejeniusan Ibnu Mukhla selanjutnya menurun kepada Ibnu Bawab yang mengembangkan kaligrafi berdasarkan teori yang telah diciptakan oleh Ibnu Mukhla dan menyempurnakannya lagi. Gaya kaligrafinya lebih gemulai dan dikenal sebagai Al-Mansub Al-Faid. Itu kaligrafi yang berstandar indah. Dan di seni arsitekturnya pada masa Abbasiyah, perhatian kepada arsitektur semakin tampak nyata dengan banyaknya peninggalan yang masih tersisa hingga kini, seperti Istana Baghdad, Samarra, itu gerbang Raqqa di Baghdad, dan banyak lagi yang dibangun oleh para khalifah Abbasiyah.
Dekorasi untuk bangunan-bangunan ini sangat kaya, baik yang bercorak naturalistik maupun 10 abstrak. Bahan-bahan yang dipakai adalah marmer, kayu, keramik, dan material awet lain. Dekorasi naturalistik hanya dipakai untuk arsitektur istana, sedangkan untuk arsitektur musik menggunakan dekorasi abstrak, baik abstrak geometrik maupun floral. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri seni Islam. Sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, kita akan membahas pemahaman Islam terhadap seni. Jadi, yang pertama ada hadis yang melarang seseorang membuat lukisan atau pahatan yang objek atau motifnya menggambarkan makhluk hidup, seperti manusia dan binatang. Karena di akhirat nanti ia harus bertanggung jawab memberikan nyawa, dan akhirnya ia mendapat siksaan dari Tuhan, karena tidak dapat memberikan nyawa. Menurut paham ini, melukis atau mematung yang menggambarkan makhluk hidup berarti dilarang dan hukumnya haram. Nah, kemudian ada lagi pemahaman di zaman selanjutnya, yaitu boleh membuat gambar makhluk bernyawa tetapi dengan syarat bentuknya 2 dimensi atau datar. Jadi berdasarkan pemahaman di atas, ciri-ciri seni Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, figurnya statis, yaitu tidak ada gerak, tidak bergerak. Yang kedua, ada watak individual dalam setiap figur yang digambar. Yang ditekankan di situ bukan penampilan zahir dari figur, tapi adalah sifat-sifatnya. Yang ketiga, terdapat banyak seni dekoratif atau arabes yang ditambah untuk menggambarkan bahwa manusia hanya dapat hidup di dalam lingkungan alam. Yang keempat, warna yang dibuat bukan untuk meniru warna alam, tetapi untuk menciptakan keselarasan dalam ruang tertentu. Yang kelima, ruang dibuat vertikal dari atas ke bawah dengan garis spiral. Pada akhir yang menentukan kualitas lukisan adalah tatanan atau susunan geometrisnya. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam kesenian Islam. Yang pertama, ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan filsuf Islam yang mencintai filsafat dan tasawuf. Beliau lahir pada tahun 1058 atau 450 Hijriah di Iran. Dalam kehidupannya yang serba terbatas, Imam Al-Ghazali mendapatkan pendidikan gratis dari beberapa orang guru. Nah, dari sekolah gratis tersebut, Imam Al-Ghazali bisa fasih berbahasa Arab dan juga Persia. Nah, dengan modal kemampuan membaca inilah, Imam Al-Ghazali melahap berbagai ilmu yang menarik minat dan perhatiannya. Dari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu fikih, juga beliau mempelajari 4 mazhab hingga ia menguasai keseluruhannya. Berikut adalah pemahaman Imam Al-Ghazali tentang kesenian Islam. Allah menciptakan akal dan indera kepada manusia. Tiap-tiap indera ingin menikmati suatu rasa menurut kecenderungan nalurinya. Keindahan adalah dunia ruh yang memberikan kegairahan hati. Maka harmonisasi dalam seni dapat menghubungkan rasa cinta, baik duniawi maupun ketuhanan. Seni musik dan seni materi dapat membangkitkan emosi yang tertidur. Keindahan suatu benda terletak pada perwujudannya yang sempurna, sesuai dengan sifat atau karakteristik benda itu. Keindahan hakiki merupakan suatu nilai intrinsik yang dapat ditangkap oleh kalbu. Suatu lukisan atau arsitektur merupakan ungkapan keindahan dari individu sang seniman itu sendiri. Tokoh Islam selanjutnya adalah Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang berasal dari kalangan Islam. Ia dilahirkan di Kufah pada 801 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Selain mengerti bahasa Arab, ia juga pandai berbahasa Yunani. Semasa hidupnya, Al-Kindi menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu. Antara lain, bidang metafisika, logika, matematika, astrologi, psikologi, dan lainnya. Selain itu, ia memiliki pengetahuan cukup luas tentang musik. Ia diyakini sebagai tokoh pertama yang meletakkan dasar teori musik. Al-Kindi juga dikenal sebagai tokoh pertama yang memanfaatkan musik sebagai media terapi untuk menghilangkan penyakit.
Berikut adalah pandangan Al-Kindi terhadap seni. Musik memiliki khasiat untuk memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, serta spiritual. Selanjutnya ada Ismail Faruqi. Dia memiliki nama panjang Ismail Raja Al-Faruqi. Adalah seorang pemikir Islam yang intens memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhidnya dengan pengetahuan dan seni. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Ini artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaannya, dan sainsnya. Tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam, yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur tersebut sebagai suatu kesatuan dan organis. Berikut adalah perkataan dari Ismail Faruqi. Katanya, perkara estetika seni, Islam dihasilkan dari kebudayaan-kebudayaan yang menganggap keindahan sebagai suatu kemewahan dan memiliki nilai intrinsik, yaitu yang dipahami dari nilai itu sendiri. Akan tetapi, kebudayaan Islam menganggap keindahan sebagai nilai tempat bergantungnya seluruh aktivitas peribadatan dan kebudayaan masyarakat dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya ada contoh seni Islam. Yang pertama adalah batu nisan. Yang ditampilkan oleh PowerPoint itu adalah batu nisan Al-Malik As-Sahli. Yang kedua ada arsitektur masjid, yaitu Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi istimewa. Yang ketiga ada kaligrafi. Yang di sebelah kiri adalah kaligrafi Muhaqqaq kuno, yang di sebelah kanan adalah Syauk atau kerinduan. Nah, yang keempat ada permadani, ya, atau sejadah, itu yang bisa kita pakai sholat. Yang kelima ada musik, yang awal perkembangannya jenis musik dalam Islam bisa dibedakan menurut alat musik yang digunakan. Kala itu, musik Islam hanya mengenal alat sederhana seperti rebana, rebab, seruling, dan beduk. Nah, jenis musik yang berkembang pada masa ini adalah kasidah. Karena itu, kasidah bisa disebut sebagai salah satu jenis musik tertua dalam Islam. Ya, bisa dilihat di PowerPoint. Selesai sudah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok Estetika Islam. Kami sudah membahas perkembangan seni dalam Islam, ciri-ciri kesenian Islam, tokoh-tokoh Islam, dan juga contoh karya seni Islam. Dari ciri-ciri karya seni Islam yang di atas tadi sudah dibuktikan ya bahwa pada karya seni Islam itu tidak ada karya seni yang berbentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang dalam bentuk 3 dimensi. Walaupun ada, itu pasti nantinya akan 2 dimensi, statis tidak bergerak. Sekian dari kelompok 7, Estetika Islam. Kenapa estetik? Karena Islam itu indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.